haibah. Allah hantarkan rasa haibah diri dalam mendirikan pada malam, dalam mendirikan amal ibadat waktu malam. Maka Allah tanamkan haibah pada diri. Artinya diri kita itu terpandang nggak tanggung-tanggung di sisi Allah, sehingga orang pun takut sama Allah. Itulah haibah, hebat pada kita. Hebat kali ini mah hebatnya. Bahasa Arabnya itu haibah. 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 Sisi Allah tapi kan Pak. Iya tadi lah. Yang merasa di dunia hebat. Hebat itu di dunia bisa untuk puji ada, bisa untuk celah ada. Memang hebat anakku. Hebat anakku. Luar biasa betul. Sampai jam 2 malam baru pulang. Hebat juga sebetulnya. Hebat anak awak tidur saja. Itu tadi bisa untuk puji, bisa untuk celah. Ya kan. Sekarang ya. Dan telah menyatakan, telah menerangkan, telah menjelaskan oleh mu'alif penyusun kitab ini Syekh Imam Tajuddin bin Athaillah Al-Iskandari akan hikmah ini kepada makam ubudiyah dan makam hurriyah. Makam supaya kita memakai nilai-nilai kehambaan dengan betul menjadi hamba Allah, dan supaya kita betul merdeka, tidak diperhamba oleh yang lain kecuali Allah saja. Karena makam ubudiyah itu, karena makam kehambaan itu orang yang ada ia menjadi hamba bagi Tuhannya. Kalau selama dia menjadi hamba Tuhannya baru ubudiyah. Kalau dia menjadi hamba dunia, dia bukan ubudiyah. Nah, jadi hamba dunia, mana bisa jadi hamba itu apa Allah? Dia menjadi hamba bagi Tuhannya. Dan dia katakan orang merdeka itu mana? Nah, yaitu orang yang tidak lagi diperhamba oleh segala syahwatnya. Nafsu. Syahwat itu selera keinginan nafsu. Bahasa Arab syahwat. Selama dia masih diperhamba oleh selera keinginan nafsu, dia dikatakan belum bisa dikatakan orang yang merdeka. Masih diperhamba oleh nafsu. Dan adalah martabat merdeka itu. Nah, mana dia dikatakan martabat merdeka? Atas beberapa martabat. Dan pertama, merdeka orang yang merdeka orang yang awam itu yaitu merdeka daripada segala syahwat, selera keinginan nafsu. Dia udah merdeka. Ini untuk orang awam, orang kebanyakan. Dan orang yang khas, orang yang khawas, orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala itu yaitu merdeka daripada segala kehendaknya. Dia nggak ada ikut kehendak apa-apa. Aku terserah Allah. Apa yang dibikin oleh Allah itulah yang aku terima. Ngatur-ngatur rencana-rencana nggak ada di hatiku lagi. Coba ini sampai jam 2 malam berencana aja terus. Seandainya gitu ya. Menghayal-hayal ini apa? Kalau orang yang betul orang khawas, dia kehendak dirinya itu nggak ada lagi. Dia tunduk di dalam apa yang dikehendaki oleh Allah aja. Nah, itu orang khawas. Nggak ada pikirannya yang macam-macam, nggak ada. Udah tenang aja. Waktu makan. Iya, waktu makan, kerja. Yakin aja nih. Sama rezeki Allah yakin kan kayak. Ada. Ada itu ya. Ada. Pasti ada. Soal banyak sedikit itu. Ya, walaupun goreng teri ada itu. Ada. Mana lagi? Mana lagi? Banyak rencana. Panah, iradat apa di Pak? Banyak rencana. Orang yang Daripada iradat hak Anda. Nah, dan orang yang khawas ya kan? Karena dia panah di dalam iradatnya daripada iradatul hak. Dia dalam kemauan Allah aja. Berarti Allah telah mengatur dirinya.
Dan orang yang khawasul khawas, orang yang udah memang dipilih daripada yang terpilih, mana? Yaitu merdeka daripada rusum. Tahu rusum? Gambaran alam, gambaran benda, gambaran hayal, gambaran sesuatu, gambaran angan-angan, gak ada ayatnya. Wah, ini belum apa sampai rumah udah berencana. Ya entah apa lah rencana, apalagi. Jadi kita tuh Pak nggak boleh besok nyari apa ya nggak bisa. Tak usah. Enggak usah, Pak. Tak usah. Jadi Ya udah, ada duit seketika. Ini duit apa? Ada petunjuk. Oh beli ini. Besok gini. Iya, kalau rencana kan nggak jadi. Nah, Yang enak ini yang nggak jadi. nggak jadi. Enaknya kalau aku makan ini besok, tahu nggak jadi. Ya iya, orang yang nggak datang yang jualan. Oh itu nggak boleh kita gitu. Gak usah, nanti rusum masih diperlambat. Itu rusum masih banyak di hatinya, gambar-gambaran itu masih banyak. Itu namanya rusum. Ya, gambaran-gambaran benda itu masih banyak. Dan asar, bebas daripada segala asar. Asar apa? Kejadian alam. Kejadian alam itu asar. Itu asar ilahi. Kejadian ini, tengok peristiwa ini, tadi aku pergi ke sana, nengok itu, nengok ini. Nah, tahu-tahu aku beli ini, tahu-tahu aku jatuh, tahu-tahu aku makan ini, itu asar. Asar itu bekas, kesan dari kudrat Allah yang menjadikan alam menjadikan dari kita. Udah, tak usah pikir-pikir. Itu berlalu terus akan ada asar baru. Asar ini habis akan menerima asar baru, kan gitu. Iya kan, kita kan hidup ini kan cuma amanah aja kan, jalankan. Iya, jalankan rezeki aja. arahnya kemana kesini Tak kesini. usah pikirkan. Dan mana? Maka adalah hasilnya, kesimpulannya itu bahwasanya orang yang kasih akan suatu daripada segala suatu itu mana? Yaitu yang telah terdahulu sebut gambarannya, atau berdiri ia sertanya, serta sesuatu masih dengan sesuatu aja hatinya, maka adalah ia berarti dalam temannya, teman sesuatu, dan adalah dia menjadi hambanya, hamba sesuatu. Berarti harus bebas. Sesuatu jangan ada di hati. Nanti kita jadi kawan sesuatu, jadi hamba sesuatu. Jadi tempat kesimpulannya itu cuma siapa? Pak, itu maka keluar dari diri, kan udah dia jalannya. Tawakal, serahkan diri, keluar dari diri, biar diri kita itu Allah ngurus. Itu maksudnya. Kita nggak usah mikir kenapa. Nggak usah mikir, kita nggak lari daripada takdir. Takdir, per detik itu menjalani takdir. Udah, pasrah aja, tawakal. Kayak satu hari itu katanya ada dalam hadis malaikat maut itu menghampiri kita 71 kali, itu betul ya? Iya, tapi artinya kalau belum jadwal nggak berani dia. Kata dia ngelihat gitu apa yang kita buat. Kan yang dekat kematian memang. Iya, kematian itu nggak tahu awak. Iya. Cuma dia itu maka istilahnya 70 kali itu istilah. Istilah kayak. Artinya kita ini senantiasa ditunggu oleh kematian. Saking dekatnya lah itu. Bukan artinya dia 7 kali nengokin kita. Ngapain dia urusan sama kita? Ulang tahunnya jadwalnya belum sampai. Iya. Artinya kematian itu terus berada di hadapan kita. Oh itunya maksudnya. Untuk menyadarkan kita, apa menyadarkan? Aku kalau bikin kayak gini mati, bagaimana aku di hadapan Allah? Itu maka untuk penjagaan. Bukan 71 kali. Pasnya kayak botol, mau mati. Aku berpikir lo satu kali yang didatanginya Ngapain urusan dia yang nggak ada? Itu bahasa itu harus dapat dipahami. Tapi orang naksirnya lain-lain Pak.
Itulah maka bahasa itu jangan tertentu kepada letterlik. Letterlik bahasa. Pahami betul-betul. Udah ya? Mana tadi? Dan barang siapa tamak pada Allah, kepingin hatinya sama Allah aja, dan putus daripada barang yang lain, barang selain Allah dah putus nggak dari hati, maka jadilah menjadi hamba Allah dan jadilah merdeka daripada barang selain daripada Allah. Karena bahwasanya hakikat ubudiyah itu, hakikat memakai nilai kambar itu mana? Yaitu dalam kesudahan fakir. Apa dalam kesudahan fakir? Dia bertaut perlu kepada Allah saja, yang lain aku nggak perlu. Gerakku ini aku perlu pada kudrat. Mataku ini perlu pada iradat, pada sifat basar. Hidupku ini perlu kepada pemeliharaan. Oh, badanku ini perlu kepada makan. Udah, aku yakinkan aja Allah ngatur rezekiku. Itu namanya fakir kepada Allah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kamu sekalian itu fakir, perlu, berhajat, bertaut, penting kepada Allah. Iya, wallahu wal ghaniyul hamid. Dan Allah itu kaya lagi maha terpuji. Apa makna terpuji? Karena dia nanti yang memberikan nikmat kehidupan. Maka dikatakan hamid di situ. Dikasih napas, alhamdulillah. Makan, alhamdulillah. Minum, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Itulah makna untuk pujian bernama hamid. Itu disebut kenapa di hati? Tidaklah, merasa mana dari Allah itu sudah cukup. Kalau alhamdulillah terus capek. Alhamdulillah capek. Memandang itu datang dari Allah saja udah cukup. Itu namanya, itulah sebenarnya dikatakan syukur. Bukan alhamdulillah. Alhamdulillah itu hanya datang seketika. Tapi memandang kita datang dari Allah itu, itulah dia. Sekalian mengucapkan rasanya lebih puas gitu Pak. Cuman dibantu dengan jahil. Nah, alhamdulillah itu jahil, tapi batin nengok. Tapi ada juga ya kan kayak nerima itu kan nggak senang karena ini alhamdulillah juga padahal mulutnya enggak. Itu maka karena memandang dari Allah. Itulah yang paling bagus. Alhamdulillah. Pak, kita bisa mendoakan orang yang congkak gitu Pak. Ya kok nama doa itu kan hak hambaan. Barangkali nanti doa kita kabul suatu masa. Wah, bisa saja. Jadi berarti doa yang kabul itu, doa itu datangnya dari Allah sendiri. Kalau yang berdoa cengkal kayak Mana tahu Allah dari dia itu gitu. yang didoakan sama yang didoakan sama cengkal. Sama-sama cengkal. Ya nggak mempan. Sama-sama cengkal. Allah nanti jaya ya. Sesama tagung ada mampan. Ya teruskan mana tadi? Dan kurung dan Dan karena ini dan karena inilah kata Syabul Hasan Al-Fazali radhiyallahu an, tatkala dikata orang baginya, hai Sayyidi, hai tuanku, hai tuan, itu Sayyidi tuan, itu panggilan orang-orang. Hai tuan, kau tuanku, mana dia sifat hamba? Maka katanya kata Syabul Hasan Al-Fazali, yaitu seperti yang telah disifatkan oleh Allah Ta'ala, seperti yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala akan dia kepada hamba yang dimiliki. Nah, kau kalau menjadi hamba Allah, rasakan kau tuh dimiliki Allah. Terasa apa enggak? Jangan kau miliki dirimu. Kau diatur oleh Allah. Terasa apa enggak? Jangan kau ngatur dirimu. Kau dimiliki, dikuasai oleh Allah. Jangan merasa kau kuasa mengatur dirimu. Tiga ini aja udah cukup. Udah penghabisan, kau nggak ada apa-apa. Kau nggak ada apa-apa. Itu badan aja cuma di situ. Tempat kejahiran kehendak Allah. Kalau macam ini baru kau tuh jadi hamba Allah. Kalau mau pakai macam ini, ya itu macam hamba dimiliki. Hamba dimiliki nggak bisa ngatur tuannya. Hamba dimiliki, dia dimiliki oleh tuannya.
Hamba yang begitu dia dikuasai oleh tuannya. Nah, itulah dia. Tiada sekali-kali kuasa ia atas sesuatu. Hanya yang menguasai dirinya Allah saja. Sekian aja lah, walau alam. Udah dulu baru? Ini dulu dari dulu udah kita kuning gini kayak. Iya. Ini